saya, Kak Alfania Nurlaila Ramadona. Di sini adik-adik pasti senang sekali ketika mendengarkan kata dongeng. Lah, kakak di sini akan menceritakan sebuah dongeng untuk kalian semua. Hari ini, kakak akan menceritakan sebuah kisah yang menakutkan. Seorang anak yang takut pada dokter dan hal-hal yang mengerikan. Pada malam hari itu, Sima menyiapkan mainan dengan makanan-makanan, dengan yang di dalamnya ada potongan-potongan lilin dan potongan-potongan hitam, dan ada tepungnya. Dan si Sima pun mengaduknya dengan diaduk-aduk. Setelah itu dia siapkan sesendok untuk kakeknya, sesendok untuk neneknya, dan cucu-cucunya. Ternyata Sima pun makan juga lilin tersebut. Pada malam pun tiba. Uhu, 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 uhu. Lalu Sima pun tidur. Dia berbaring di atas tempat tidurnya. Dan yang terjadi adalah Sima pun berbaring dan tidur. Tetapi Sima itu tidak bisa tidur karena dia merasakan sesuatu. Aduh, perutku sakit. Gimana ya? Perutku sakit sekali. Apakah aku harus bercerita pada ibu? Kalau aku bercerita pada ibu, aku akan dibawa ke dokter. Dan itu hal-hal yang menakutkan pada diriku. Aku tidak mau. Dan Sima pun tidak mau bercerita pada ibunya. Lalu si Sima pun pergi ke tempat tidurnya. Tiba-tiba dia mendengarkan suara tangisan. Suara apa itu? Di mana suaranya? Di mana? Dia pun mencarinya. Suara tersebut di mana? Mencari-cari suara tersebut hingga dia melihat. Oh, itu aku melihatnya. Hanya ada boneka Lucia di dekat lemari. Dan Sima ternyata menemukannya, yaitu boneka Lucianya yang sedang sedih. Dan boneka Lucianya itu di belakang almari. Dan dia memperhatikan semua boneka Lucia itu. Ketika dia memperhatikan pipinya, ternyata pipi boneka Lucia itu basah karena dia menangis. Setelah itu, tiba-tiba ada suara lagi. Dia pun mencari-cari suara itu. Sima pun mencari-cari suara apakah itu? Suara apa itu? Kok ada suara lagi tiba-tiba? Apakah suara apa ya? Suara itu semakin keras dan Sima pun semakin mencari-cari suara itu. Di mana ya suara itu? Di mana? Ternyata dia melihat ke bawah kasurnya. Ada boneka beruang yang di bawah kasurnya yang sedang mengaung-ngaung. Oh, ternyata boneka beruang itu. Tolong aku, perut aku sedang sakit. Tolong aku. Tiba-tiba, semua mainan Sima mengaung semua. Bulan sekarang juga perut kami sakit karena makan buburmu. Dan si Sima pun bergetar. Hah? Apa? Aku
harus manggil dokter, ambulan. Tidak, itu hal-hal yang mengerikan. Sangat mengerikan. Kalian tahu, kalau dokter datang dalam keadaan darurat, kalian akan diberikan obat yang paling pahit dan kalian harus meminumnya. Kalau kalian tidak meminumnya, dokter itu akan memintamu untuk menjulurkan lidahmu dan dia akan memasukkan sendok ke dalam mulutmu. Itu hal-hal yang mengerikan. Aku tidak mau. Sima pun tidak mau. Tetapi mainan-mainannya pun tidak menghiraukan perkataan Sima. Dan dia tetap mengaung terus. Oh, perut kami sakit. Perut kami sangat sakit sekali. Dan mainan-mainannya pun menangis dan tidak bisa diam. Sakit sekali. Aku sudah tidak tahan dengan perutku ini. Sungguh sakit sekali. Terus Sima pun bingung. Gimana ya enaknya? Dia pun bingung. Dan tiba-tiba Sima pun merasakan sesuatu. Aduh, perutku sakit sekali. Lalu Sima pun berbaring di atas tempat tidurnya. Dan Sima pun berkata, bunyi awan-awan hijau di atas kepalaku. Awan-awan hijau. Dia pun akhirnya tak sadarkan diri. Dan dia tiba-tiba dia sudah berada di tempat yang asing. Dia belum membuka matanya, tapi dia sudah meraba-raba perutnya dan kepalanya. Terus dia mulai membuka matanya. Perutku sudah tidak sakit ternyata. Perutku sudah tidak sakit. Ini tempat apa ya kira-kira? Kok aku berada di tempat yang asing? Di tempat yang bertembok hijau dengan peralatan-peralatan yang ada di sampingku. Dan Sima pun berdiri karena dia melihat sebuah tombol. Dan dia pun menekan tombol itu. Tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari pintu. Kriak. Suara apa itu? Aku diam. Tiba-tiba ada seorang putri salju yang keluar dari pintu itu. Putri salju yang cantik sekali. Dan Sima pun berkata, pasti dia akan berkata padaku bahwa selamat tahun baru Sima. Setelah dia memalingkan badannya, karena dia berpikir pasti akan dikatakan seperti itu, sehingga Sima pun terus dia membalikkan badannya kembali. Dan ternyata dia adalah dokter yang merawatnya. Ternyata Sima oleh dokter tersebut tidak diberikan obat, tetapi dia diberikan hanya diperiksa perutnya dan kepalanya dipegang, dan dokternya berbicara, Sima, kalau kamu tidak memakan mainan lelen-lelen mainan tersebut, pasti kamu tidak akan masuk rumah sakit ini. Lebih baik kamu makan jeruk atau buah-buah yang lain. Itu akan lebih baik dan tidak akan menyakiti perut kamu. Jadi kamu tidak akan masuk rumah sakit ini. Dan dokter itu pun keluar setelah berkata seperti itu pada Sima. Terus Sima pun berbicara,
Oh iya ya, ternyata dokter itu tidak mengerikan. Sangat-sangat tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah jangan percaya dengan orang lain, karena orang lain itu lebih berbahaya gitu. Kata Sima pun seperti itu. Jadi kalian semua, adik-adik, tidak usah takut pada dokter, tapi takutlah dengan orang yang tidak dikenal, karena itu pasti akan sangat mengerikan sekali untuk kalian. Ya, cukup sekian dongeng dari Kak Alfania. Ya, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.